Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Mutarom, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku dosen pembimbing 1, dan kepada Bapak Dr. Ari Khairuddin, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku dosen pembimbing 2, yang dimana sudah membimbing saya dalam penyusunan proposal penelitian saya ini. Perkenalkan, nama saya Agus Dwi Haryanto, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, dengan nomor induk mahasiswa 202101E002. Dengan video ini saya bermaksud ingin memaparkan proposal penelitian saya ini dengan judul proposal penelitian yaitu implementasi prinsip kehati-hatian kuasa menjual notaris PPAT sebagai dasar pelaksanaan jual beli tanah. Latar belakang dari proposal saya ini yaitu banyaknya masalah yang timbul akibat praktek jual beli tanah yang didasari oleh kuasa menjual. Peralihan hak atas tanah saat ini menjadi permasalahan utama dan klasik di masyarakat, di mana peralihan hak atas tanah baik itu legal maupun ilegal sering menimbulkan permasalahan. Kuasa menjual menjadi perdebatan di masyarakat karena belum ada kesamaan pendapat mengenai hal itu. Kuasa menjual merupakan solusi penyelesaian hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengalihkan hak milik. Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat kuasa menjual mempunyai tujuan untuk menghindari akta yang dibuat di hadapan notaris PPAT menjadi tidak otentik dan merugikan pihak lain atau notaris PPAT itu sendiri. Untuk selanjutnya mengenai rumusan masalah, yang pertama, apakah prinsip kehati-hatian dalam membuat kuasa menjual sebagai dasar pelaksanaan jual beli tanah sudah diterapkan oleh notaris dalam prakteknya selama ini? Yang kedua, mengapa seorang notaris dalam tugasnya membuat kuasa menjual sebagai dasar pelaksanaan jual beli tanah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian? Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui tugas seorang notaris PPAT dalam membuat kuasa menjual sebagai dasar pelaksanaan jual beli tanah yang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, mengetahui pelaksanaan prinsip kehati-hatian oleh seorang notaris dalam membuat kuasa menjual sebagai dasar pelaksanaan jual beli tanah dalam prakteknya selama ini. Yang ketiga, untuk memenuhi usulan penelitian skripsi sebagai persyaratan mencapai derajat sarjana di program studi ilmu hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Yang keempat, untuk menambah ilmu pengetahuan tentang ilmu kenotarisan bagi peneliti dan masyarakat. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu agar dapat menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungannya dengan data yang penulis peroleh di lapangan. Manfaat praktisnya yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat serta pihak-pihak yang membaca tulisan ini sebagai bahan tambahan referensi atau informasi. Tinjauan pustaka proposal penelitian ini terdiri dari notaris PPAT, akta, kuasa, fungsi kuasa menjual sebagai dasar jual beli tanah, dan implementasi prinsip kehati-hatian notaris PPAT. Yang selanjutnya, tinjauan umum mengenai notaris. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Istilah notaris berasal dari kata notarius yang digunakan sebagai sebutan untuk seseorang penulis cepat. Tinjauan selanjutnya mengenai PPAT, pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang pejabat pembuat akta tanah menyebutkan bahwa pejabat pembuat akta tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah,
atau hak milik atas satuan rumah susun. Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan kewenangan memberikan pelayanan kepada umum di bidang tertentu. Yang selanjutnya, perhatian mengenai akta. Akta merupakan surat bukti yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian, mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat, di mana akta sebagai dokumen tertulis dapat memberikan bukti akan suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau pengikatan. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akta yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana aktanya dibuat. Dengan demikian, suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik jika memenuhi unsur ataupun syarat sebagai berikut. Akta dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Yang selanjutnya, dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang untuk akta tersebut dibuatnya. Tinjauan mengenai kuasa. Kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberian kuasa kepada orang lain. Dalam hal ini, pemberi kuasa disebut format giver, dan penerima kuasa untuk atas nama pemberi kuasa melakukan suatu perbuatan hukum atau penerima kuasa disebut dengan Guvolmatstiger. Dan kuasa menurut K.H. Zhou di dalam disertasinya membedakan antara format merupakan suatu peristiwa hukum atau dengan istilah Rechtsbeistand, dan pemberian kuasa atau matchsticking merupakan tindakan hukum dengan istilah Rechtskendeling. Vanskendel mendasarkan pada kewenangan karena pertanggungjawaban kepada pemberi kuasa hanya dapat dilakukan apabila ia memang berwenang untuk melakukannya. Kuasa menjual masuk ke dalam kategori kuasa yang digunakan untuk memindahtangkan benda yang sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya saja. Maka dari itu, kuasa menjual diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas di dalam aktanya. Kuasa menjual merupakan pemberian kuasa dari penjual kepada pembeli untuk melindungi kepentingan pembeli, manakala semua syarat jual beli dalam perjanjian pengikatan jual beli telah terpenuhi, namun pihak penjual berhalangan hadir atau datang guna menyelesaikan proses jual beli dengan menandatangani akta jual beli di hadapan PPAT. Tinjauan umum selanjutnya mengenai fungsi kuasa menjual. Fungsi pemberian suatu kuasa dapat disamakan dengan pemberian penawaran yang mengikat. Fungsi dan tujuan sebenarnya dari pembuatan kuasa menjual oleh notaris adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak ketika dalam proses jual beli pihak penjual tidak bisa hadir atau berhadapan dengan PPAT. Kuasa menjual pada umumnya dibuat oleh notaris secara notarial sesuai dengan kedudukan pihak penjual itu berada. Selain itu, fungsi dibuatnya kuasa menjual dapat mengakomodir keinginan para pihak yang dalam kondisi tertentu belum dapat dilakukan proses jual beli yang resmi di hadapan PPAT dengan berbagai alasan. Yang pertama, pemilik tanah atau sertifikat berada di luar kota dan tidak memungkinkan untuk menghadap PPAT setempat. Yang kedua, pihak pembeli telah membayar lunas harga jual beli, akan tetapi belum dapat dilakukannya proses jual beli secara langsung di hadapan PPAT dikarenakan masih menunggu proses terlebih dahulu seperti proses pemecahan, penghapusan hutang atau roya, perbaikan data sertifikat, penggantian belangko, dan lain sebagainya. Melihat fungsi dari akta kuasa menjual yang begitu penting dan riskan akan masalah hukum yang ditimbulkan, maka dalam pembuatan kuasa menjual notaris harus tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan tetap memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam akta. Yang selanjutnya mengenai implementasi prinsip kehati-hatian seorang notaris. Implementasi prinsip kehati-hatian seorang notaris wajib diterapkan dalam pembuatan kuasa ataupun akta-aktanya. Asas kehati-hatian adalah asas yang menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan tugas, fungsi, dan jabatannya
wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar notaris selalu dalam rambu-rambu yang benar. Dalam kerangka untuk menjamin ketertiban itulah maka dibutuhkan seorang yang mampu menata dan menyelesaikan masalah-masalah hukum dan menemukan penyelesaian hukum yang pada intinya membawa kebaikan untuk semua. Hal ini dapat kita temukan pada diri seorang notaris. Bentuk prinsip kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta yaitu dengan melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, memverifikasi secara cermat data subjek dan objek penghadap, cermat dan teliti dalam membuat akta. Metode penelitian ini mengingat pentingnya metode dalam sebuah penelitian dalam menentukan, menemukan, dan menganalisis suatu masalah, maka dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersumber dari data primer. Untuk selanjutnya, sifat penelitian ini, sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis yang kemudian dilakukan analisis pemecahan masalah yang timbul. Dengan pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai sifat kualitatif, yaitu dengan proses penelitian memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam setting yang alamiah. Untuk selanjutnya mengenai lokasi penelitian di Kantor Notaris PPAT, Ibu Triyanti Sarjana Hukum Magister Kenotariatan dan Bahari Sriwijaya Dewi Sarjana Hukum. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan bahan pustaka yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Dari data itu yang terdiri dari jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum selanjutnya ada 3, yakni bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti dari hasil wawancara dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian notaris PPAT. Yang terakhir, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bisa memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti kamus hukum, ensiklopedia, artikel, dan jurnal-jurnal hukum. Teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti yaitu dengan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik pengumpulan data memakai cara sebagai berikut. Yang pertama dengan metode wawancara, dan yang kedua memakai metode studi pustaka. Jadwal penelitian ini untuk mendapatkan data yang lengkap sekaligus melakukan penyusunan penelitian maka direncanakan membutuhkan waktu 5 bulan terhitung dari bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan Februari tahun 2023 dengan jadwal penelitian sebagai berikut. Untuk kegiatan yang pertama pengajuan judul itu di bulan Oktober dan kegiatan penyusunan proposal dilaksanakan di bulan November. Untuk kegiatan seminar dilaksanakan di bulan Desember. Untuk penelitian lapangannya di bulan Januari sampai dengan Februari, dan pengolahan datanya di bulan Januari sampai Februari juga, dan penyusunan laporan itu di bulan Januari sampai Februari. Untuk ujian pendaftarannya di bulan berikutnya atau bulan Maret. Demikian penjelasan mengenai proposal penelitian saya. Apabila dalam penyebutan ataupun pengucapannya masih ada kesalahan, saya mohon maaf.